Bapak Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah ya. Kita sudah merampungkan belajar materi tentang ya, meninggikan martabat dengan Al-Quran. Masya Allah. Ini cukup panjang materinya ya. Ada beberapa kali pertemuan. Kita dengan izin Allah sudah bisa merampungkan ini materi. Kita ulang secara cepat ya materi. Eh, ini materi berjudul meninggikan martabat dengan Al-Quran. Jadi seseorang itu insya Allah Allah bisa angkat martabatnya itu dengan Al-Quran. Ini berpangkal dari hadis Nabi yang berbunyi, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Sesungguhnya Allah itu mengangkat dengan Al-Quran ini ya beberapa kaum aqwama ya wa yadau bihi dan merendahkan dengannya akharin kaum-kaum yang lainnya. Bagaimana diangkatnya? Ya, tentu dengan cara mereka itu mengimani Al-Quran. Ini kita ambil dari awal Al-Baqarah tentang Al-Quran. Kata Allah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Di antara cirinya adalah wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang mereka itu mengimani Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Jadi itu pas singkatnya. Kalau mau Allah akan martabatnya berarti basikannya apa? Berimanlah kepada Al-Quran. Ya. Nah, sekarang bagaimana itu bentuknya, Bapak sekalian? Bagaimana itu bentuknya itu? Seorang bisa dikatakan mengimani Al-Quran. Ini kan ya bahasa ya. Saya beriman kepada Al-Quran. Benar beriman nih. Ya. Atau cuma sekedar ucapan di lisan. Ya kan? Tapi nggak nyata dalam tindakan. Makanya eh, untuk bisa memperjelas tentang bentuk ya praktek daripada mengimani Al-Quran, kita berkemati tentang 8M. 8M pilar kuat mengimani Al-Quran. Jadi 8 amalan ya yang berhubungan dengan Al-Quran. Kita pakai bahasa pilar seperti sebuah rumah yang ada pilar-pilarnya, tiang-tiangnya itu. Kalau ada yang nggak ada, maka nggak sempurna itu rumahnya, maka bisa roboh. Itu bahasanya gitu ya. Ya, 8M, semuanya berawal M. Kita urut dari yang paling dasar ya. Yang pertama apa? Pertama, membenarkan Al-Qur'an. Jadi kan musaddiqon. Kalau bahasa Al-Qur'an itu musaddiqon, membenarkan Al-Qur'an. Oke ya. Kita sebutkan ada 5 ya. 5 hal yang harus dibenarkan. Yang pertama, benarkan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Satu. Bukan perkataan manusia. Oke, Bu. Yang kedua, benarkan dia itu diturunkan kepada Rasul Allah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lainnya. Itu Al-Quran itu. Ya. Oke. Yang ketiga, dengan perantaraan Jibril. Perantaraan Jibril. Karena ada yang nolak Jibril itu. Ya kan? Itu ada dalilnya disebutkan. Yang keempat adalah dia merupakan hidayah. Hidayah bagi umat manusia. Yang kelima, satu-satunya yang diamalkan. Kalau kita hidayah itu ya banyak. Ada Taurat, itu hidayah juga itu. Harus disebut hidayah. Ini hidayah juga. Ya kan? Tapi yang disuruh tidak diamalkan cuma satu. Yaitu Al-Quran saja. Maka hanya dia yang boleh diamalkan, yang lain tidak. Nah, itu. Itu dia lima hal berhubungan dengan masalah membenarkan. Membenarkan. Oke, gue yakin semua itu. Baru yang kedua adalah
mempelajari Al-Quran. Ya kan, Bu? Artinya gitu kan? Ya, sekarang siapkan diri untuk belajar Al-Quran. Berarti, praktiknya bagaimana, Bu? Praktiknya? Kamu belajar, Teddy? Berarti harus ada waktu yang disiapkan. Kalau nggak ada, nggak bisa belajar itu. Hmm. Kalau bahasa agamanya apa, Bu? Ta'allama. Khairukum man ta'allama. Ya. Dan itu ta'allama, Bu, bentuknya apa? Memang berulang-ulang itu. Kan? Dari kata alima, dia telah berilmu. Ya. Menjadi 5 huruf. Ta'allama. Pakai tasydid. Itu ada mana, Bu? Mengulang-ulang. Diterjemahkan apa? Belajar berulang-ulang. Nah, itu maknanya. Jadi bentuknya harus belajar berulang-ulang Al-Quran tersebut. Sampai dapat ilmunya itu. Jadi kalau belajarnya Bu belum dapat, berarti apa? Jangan berhenti. Terus belajar lagi tuh. Sampai benar-benar itu ilmu kita dapat, yang kita kuasai. Kita kuasai. Itu namanya, Bu, ta'allamal Quran. Khairukum man ta'al Quran. Apa yang pelajari? Ya, semua hal tentang Al-Quran. Urutannya itu sama belajar cara bacanya dari nol. Dari nol. Ya, pakai ada buku Iqra, ada buku Umi, ada buku A, buku B itu banyak sekali bukunya. Ya, itu belajarnya belajar dari nol itu, baca Quran. Insya Allah bisa. Kalau sudah ini, Bu, selesai belajar belajar ini, nanti belajar yang kedua. Namanya itu belajar tahsin namanya, tahsin. Tahsin itu ada 3 yang pelajari. Ya, 3 itu pelajari. Apa saja pelajari? Satu adalah tentang makhraj dan sifat huruf. Nah, gitu. Agar memastikan penyebutan hurufnya itu benar dari makhrajnya dengan sifat-sifatnya itu. Karena dia adalah bahasa Arab itu salah ucap huruf, oke, karena keluarnya nggak pas, bisa mengubah makna, bisa mengubah makna atau nggak ada artinya, atau nggak ada artinya. Maka harus belajar itu, belajar. Oke, ya ini bilang ini siroto atau kesiroto, gitu kan? Siroto ladzina, ziroto tuh ada zi, ada si, ada si, kan? Semua itu di lisan, semua itu di lisan. Tapi di mana pasangnya nih? Tuh. Nggak pas itu akan bunyi akan keluar. Beda hurufnya itu. Beda hurufnya. Dan ilmu hampir katakan cuma ada dalam bahasa Arab itu. Ya. Kayak kita nggak pernah belajar ya. Ada nggak? Belajar mahrufnya huruf bahasa Indonesia. A, B, C, C. Kayak nggak ada beda ya. Kita nggak pernah belajar kan gitu. Dia nggak bisa itu. Dia nggak bisa. Ya, tapi kalau bahasa Arab itu, wah, termasuk ilmu yang benar-benar sangat prinsip itu. Ya, sangat prinsip. Karena ya beda huruf itu sudah nampak beda, bisa beda makna. Oke, satu. Apalagi yang kedua dipelajari dalam tajwid itu, Ibu sekalian, tentang hukum-hukum, ya kan? Hukum-hukum panjang pendek, hukum penyebutan lafaz tertentu, ya kan? Bagaimana menyebutkan Allah, tebal atau tipis, huruf ro, tebal tipis, ya kan? Panjang pendek, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, kan? Seperti itu. Dan ini yang biasanya orang banyak banyak kerjakan. Ada yang ketiga Ibu sekalian. Ini orang jarang ini, jarang jarang belajar ini. Ya, apa itu Bu? Ini tentang wakaf dan ibtida. Cara berhenti dan cara memulai. Kalau orang itu belajar cuma sekedar ini aja, sekilas begitu. Ada wakaf yang apa? Wakaf yang sempurna, yang kurang, yang jelek, ya. Kayak dulu, tapi prakteknya itu ini jarang yang kuasa ini. Ya. Kenapa? Karena dia ilmu yang langsung berhubungan dengan bahasa Arab, dengan pemahaman. Jadi walaupun dia itu guru tahsin, gurunya bagus gitu, tapi kalau nggak bisa bahasa Arab,
itu besar kemungkinan itu akan banyak kelirunya itu, akan banyak kelirunya. Kita udah pernah sebutkan contoh-contohnya ya. Eh, Seorang cerita beberapa guru-guru kita yang ikut sholat di musim sangat bagus yang besar, imamnya sholat yang bagus, tapi kurang pas cara berhentinya itu, cara cara mulainya. Kenapa? Karena ya mungkin nggak, belum memperhatikan itu, belum memperhatikan. Nah, berarti ini ilmu yang perlu kita perhatikan. Kunci satu, belajar bahasa Arab. Ya, kalau maksimal memang bahasa Arab yang formal, cuma waktunya panjang. Paling minimal, ya kita bisa belajar terjemah Quran. Nah, nanti di situ kan pelan-pelan itu kita kan sampai tahap apa, beritahu bagaimana cara berhentinya, cara wakafnya, kenapa berhenti di situ, kenapa berhenti di situ, kenapa nggak boleh berhenti, karena itu berhubungan dengan makna. Nah, ini di sini bisa kelihatan apa masih perlu kita nih belajar lagi terus, ya terus, ya sampai memang kita merasa insya Allah sudah ada ikhtiar kita dan kita bacanya semakin lama semakin baik. Ya, yang jelas kalau bilang bagus ini susah itu ya. Karena apa? Karena kita terasa ya belum melewati ilmu-ilmu yang memang standar ya untuk bisa menguasai itu. Tapi paling minimal kita dalam fase ikhtiar ya mengerjakannya. Oke Bu ya. Yang kedua, itu masa tajwid. Nanti yang ketiga, baru belajar ilmu tentang apa Bu? Tentang fahamnya. Bagaimana bisa memahami Al-Quran. Ya, belajar tadabur. Itu dua bentuknya Pak. Langsung belajar sama guru kita, kajian tafsir namanya itu, ya. Atau belajar lewat tahapan belajar belajar terjemah Quran dengan metode yang ada. Ya itu. Kalau orang sebagai tafsir itu dia dapat, cuma ilmunya nggak terbentuk, ilmu nggak terbentuk. Kalau belajarnya yang terjemah itu memang secara bertahap. Ya, ada ilmu dasar yang diberikan, harapan semakin lama semakin bagus kemampuan dia untuk memahami Al-Quran secara langsung. Ya. Kalau langsung baca tafsir, itu guru yang jago menjelaskan. Tapi setelah gurunya selesai, kita baca Al-Quran itu kita nggak tahu tuh kosong semua, kosong lagi artinya itu. Karena nggak punya skill untuk tahu itu maknanya. Nah makanya eh, kita menganjurkan kalau sudah agak berumur, bisa fasenya fase belajar lewat program terjemah Quran. Karena itu diantaranya cukup bantu, ya. Bisa pakai metode sekejap atau metode yang lain juga, yang lainnya, gitu. Coba ya, nah, itu yang ketiga belajarnya. Masih belajar nih. Yang keempat belajar apa? Belajar untuk bisa menghafalkannya. Nah, bagaimana nih bisa menghafal Quran agar semakin banyak yang kita hafalkan. Ya, terus Pak harus punya ikhtiar bertambah hafalan kita, tapi hafalan yang bagus. Ya, yang bagus. Kalau yang hafalan itu butuh apa? Butuh memang talaki langsung dengan guru-guru kita. Jadi nggak cukup hanya sekedar nonton video atau kedengar. Itu hanya wasilah saja. Nanti kalau mau memastikannya itu sama guru. Nah, nanti semakin lama cari guru yang lebih mapan saja keilmuan Al-Qur'annya. Awalnya sama saya dulu nih, ya, sama saya. Tapi nggak cukup sama saya, Pak. Karena kalau saya ilmu untuk menghafal, ada yang di atasnya. Sekarang misalnya ada Ustadz Ato yang mendampingi. Wah, itu sangat jauh itu, ya. Sangat jauh kemampuan beliau untuk pendamping guru tahsin, guru tahfiz daripada saya. Cuma saya orang tuanya, saya bapaknya, tapi kalau untuk masalah ini, itu beliau jauh sekali. Ya, jauh. Sekali. Saya masih belajar sama beliau. Artinya apa? Eh, Butuh terus belajar untuk hafal Quran dan semakin lama cari guru yang semakin bagus. Makanya orang bisa berkali-kali itu menghafal sama guru satu. Kalau selesai ngulang lagi sama guru dua, guru tiga bisa begitu, ya bisa berapa kali sampai terasa benar-benar maksimal di situnya, ya. Itu kurang lebih berapa apa pelajaran yang mau kita pelajari. Nanti terakhir, juga belajar caranya mengajar, gitu Pak. Itu juga belajar gitu, belajar caranya mengajar baca Quran. Belajar caranya mengajar tahsin. Belajar cara mengajarkan program terjemah Quran buat orang lain. Belajar caranya berdakwah. Nah, itu ada programnya juga. Program TOT-nya itu ada juga. Goalnya adalah kita mendapatkan ya
Apa yang disebutkan di hadisnya kan? Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa alama. Orang yang belajar dan mengajarkannya. Nah, dua itu. Ya, dua itu. Dan semua dari fase apa? Fase belajar. Belajar untuk ilmunya dan belajar caranya mengajarkan. Insya Allah lebih maksimal. Ya, oke. Sudah ya? Sudah belajar. Yang keempat, apa Pak? M-nya? Goal belajar goal agar kita bisa bisa mentadaburi Al-Quran. Itu goalnya. Ya. Agar kita bisa mentadaburi Al-Quran. Menghayati, menjiwai, mau dengan dalam Al-Quran tersebut. Kapan nih bisa lihat? Ya, kapan? Ayat baru yang kelima. Saat kita membaca Al-Quran. Mendengar Al-Quran ya, tapi mendengarkan dengan tadabur. Gitu. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran dengan tadabur. Jadi Menghafal. bukan cuma sekedar baca Quran, tapi baca dengan tadabur, ngerti. Tadi mendengarkan dengan tadabur, kan beda itu Bu. Ya. Nanti apalagi menghafal Al-Quran yang berikutnya. Yang keenam, menghafal Al-Quran dengan tadabur. Beda nggak? Banyak orang hanya menghafal tapi nggak ngerti. Kita beda. Ya. Kita mau menghafal, tapi apa yang kita hafal memang kita paham. Kita paham maknanya dan kita paham bagaimana cara mengamalkannya. Sudah kebayang Bu? Sudah enam. Oke. Setelah menghafal, baru masuk yang ketujuh. Apa itu? Mengamalkannya. Jadi mengamalkan Al-Quran, dan itu muncul itu dalilnya Ibu ketika mengamalkan. Jadi mengamalkan Al-Quran dengan tadabbur ayat-ayatnya itu. Jadi hadir ayatnya. Ketika mengamalkan ini, apa dalilnya? Itu muncul dalilnya. Ya kira begitu, Ibu Sri ya. Ketika mengamalkan ini, itu muncul dalilnya itu. Dalilnya. Apakah secara lafaz ada ayatnya langsung atau secara maknanya? Secara maknanya. Wah, itu luar biasa. Oke. Ya. Baru yang kedelapan adalah mendakwakan Al-Quran. Wah, ini luar biasa kan. Ya ini kerjanya Nabi nih, ya. Nabi praktekkan untuk dirinya, amalkan untuk dirinya, tapi nggak cukup. Dia pun mendakwakannya. Jadi mengajak orang lain kepada Al-Quran. Gitu. Mengajak orang kepada Al-Quran. Selian, jadi Masya Allah ini terasa. Kalau 8 ribu kita praktekkan dalam diri kita, insya Allah al-angkat martabat kita di sisi Allah. Di sisi Allah. Oke, sekarang mungkin sambung materi berikutnya ini. Eh, contoh orang-orang, contoh orang-orang yang mempraktekkan apa 8M ini. Kira-kira begitu ya. Mereka itu mengiman Al-Quran dengan iman yang sebenarnya. Akhirnya Allah angkat martabatnya sampai level yang paling tinggi. Sehingga jadilah mereka umat orang-orang yang terbaik setelah Nabi. Siapa itu? Yaitu para sahabatnya. Radhiyallahu anhum. Gitu. Nah, ini yang menjadi materi kita pada hari ini. Tentang para sahabatnya. Materi ibu berjudul, ya, ya, menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Oke. Menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Ya. Oh, Ibu, ini judul kenapa? Ini berasal dari apa? Dari para sahabat Nabi yang terbukti mereka itu diakui oleh Allah langsung sebagai orang-orang yang terbaik. Ya, orang-orang yang terbaik. Kalau kata Nabi itu khairun nasi qarni. Itu kata Nabi.
Khairun nas. Sebaik-baik manusia siapa? Korni. Yang hidup pada korni zamanku. Yaitu para sahabat. Generasi pertama. Yang jumpa Nabi dengan apa? Dengan mengimani Al-Quran. Itu para sahabat tuh. Jadi bukan hasil jumpa Nabi, tapi jumpa dengan apa? Dengan keimanan kepada Al-Quran. Summal ladzina yalunahum. Kemudian mereka ikut para sahabat. Generasi kedua. Namanya tabi'in. Tabi'in. Satu kan sahabat. Yang kedua tabi'in. Kemudian ketiga. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Generasi ketiga. Namanya bu. Tabi'in. Artinya. Yang mengikuti para tabi'in. Itu istilahnya bu. Yang pertama apa namanya? Istilahnya sahabat. Jadi orang yang berjumpa dengan Nabi dan mengimaninya. Mengimaninya. Yang kedua namanya tabi'in. Tabi'un, tabi'in, tabi'. Orang yang mengikuti. Siapa mengikuti para sahabat? Para sahabatnya. Sahabat ikut Nabi, mereka ini yang kedua ikut sahabat. Tabi'in namanya ibu sekalian. Kenapa? Mengikuti para sahabat yang mengimani Al-Quran. Oke, namanya tabi'in. Ada yang ketiga, nama itu tab tabi tabi'in. Tabi yang mengikuti tabi'in. Dan seterusnya. Minimal tiga itu sekalian. Nah, kita sekarang Bu, yang pertama dulu nih, ya. Para sahabat, ya. Mereka menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Kenapa? Karena terdepan dalam mengimani Al-Quran. Dan Masya Allah sekalian, ini langsung Allah sebutkan dalilnya itu. Bagaimana para sahabat hidup sekalian, sampai pada titik ini nih. Titik orang-orang yang diakui sebagai orang yang terbaik. Ya, terbaik. Sehingga mereka mendapatkan pula yang terbaik dari Allah. Oke, kita buka ayatnya di dalam surat At-Taubah. Nah, Bu. At-Taubah ayat 100 pas. Ayat 100. Hmm. Nah, kita belum mau belajar ya. Kenapa para sahabat menjadi orang-orang yang terbaik dan terdepan dalam kebaikan? Kita bacain ayat, harapannya Bu, kita bisa menjadi seperti mereka pada zaman kita. Oke, Masya Allah. Ya, bisa dibaca Ibu Sri. Boleh dibaca Ibu Sri. At-Taubah ayat yang ke-10. Suaranya Ibu Sri. Dibuka Ibu. Ayat 100. Ayat 100. Halaman 203 ayat yang ke-100. Silakan Ibu Sri dibaca. Bagaimana Ustadz? Ya, silakan dibaca Ibu ayatnya. Oh, At-Taubah ayat 100. maaf saya belum siap. Oh ya, kalau begitu Enggak boleh ada. ganti ya. Ya. Siapa yang bisa baca? Ibu In boleh? Ibu In ada? Nanti Ibu Nevia boleh? Ayo, Ibu Nevia. Mana boleh ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansori walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu
wa a'adda lahum jannatin tajri. Bentar. Jannat jannatin mana lagi? Jannatin tajri min tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ya, coba Ibu diterjemahkan. Ini gampang terjemahnya nih. Sabikuna. Orang-orang yang awalun yang terdahulu dari kaum muhajirin dan wan ansor dan ansor. Walazina dan orang-orang yang mengikuti tabauhum, mengikuti mereka biisan dengan baik. Allah ridho, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Iya. Wa ada dan dia menyediakan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kholidina, mereka kekal di dalamnya selamanya. Dalika mereka itu orang Zalika itu adalah kemenangan yang besar. Masya Allah. Ayatnya Bu, ayatnya Masya Allah ini 4 baris tapi full penjelasannya. Yang pertama, menjelaskan tentang siapa itu orang-orang hebat. Dan karena mereka hebat, para sahabat itu, karena mereka adalah as-sabiqun. Bu, itu sabiqun dari kata musabakoh. Musabakoh. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba, kan gitu kan? Bersegera. Sehingga banyak orang-orang yang terdahulu. Duluan dia. Terdepan dia. Al-awwalun. Orang-orang yang awal. Duluan dia. Masya Allah. Apa Ibu? Duluan dalam keimanan kepada Allah. Kepada Rasulnya. Duluan, awal. Ya terdepan. Dalam keimanan kepada Rasulnya. Tuh. Allah bilang ya. Bukan sekadar awal. Tapi dia cepet banget tuh. Set langsung dia. Ya. Sebutannya sebagai apa Bu? As-sabiqunal awwalun. Masya Allah jadi sebuah gelar ya. Gelar untuk para sahabatnya secara umum. Oke Bu. Siapa mereka? Para sahabat. Dua golongan itu. Minal muhajirin. Dari orang muhajirin. Yang berhijrah tinggalkan Mekah kampung halamannya menuju Madinah. Namanya muhajirin. Dan juga wal ansor. Artinya para penolong. Kan? Ansor. Yang menolong orang-orang Madinah, yang menolong orang-orang Makkah yang berhijrah ke kota Madinah. Ya, Bu. Semua dianggap sebagai siapa? Bu? Sebagai para sahabat itu yang sabiqun awwalun. Itu ciri mereka sekalian. Ini generasi pertama. Yang kedua, siapa Bu? Walladzina taba'uhum bihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat tadi, tapi biihsan dengan ihsan. Masya Allah. Bu, ini semua minimal ada 3 maknanya. Ya, mengikuti mereka dengan ihsan. Pertama, ihsan kepada Allah. Kan? Apa tuh? Beriman kepada Allah, berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada agama Allah, ikhlas kepada Allah. Itu semuanya masuk kategori ihsan itu kepada Allah. Tapi ada lagi yang kedua, Pedi. Apa tuh? Ihsan kepada hamba Allah. Itu juga. Ya. Bagaimana bentuknya itu? Membantu mereka dalam urusan mereka. Mengajak mereka kepada agama Allah. Mengajak mereka untuk mengimani Al-Quran.
Itu semua maksudnya Pak. Ihsan semua tuh ihsan kepada hamba Allah. Luangkan waktu mendampingi baca Quran bagi yang sudah bisa ngaji, yang ngajar orang lain, membantu orang untuk paham Al-Quran, membantu orang untuk menghafal Quran. Nah, itu masuk yang kedua itu. Ihsan juga. Atau yang ketiga, apa Bu? Ihsan bermakna membaguskan apa yang sudah bagus. Artinya terus terus berinovasi, berusaha agar semakin bagus dia itu berbuat taat kepada Allah. Semakin bagus bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Kira gitu Edi. Jadi nggak cukup itu, nggak cukup. Terus memperbaiki. Nah kalau masalah apa tuh? Inovasi tiada henti. Kira begitu ya. Inovasi tiada henti. Artinya terus berusaha. Bagaimana yang sudah bagus ini dia berusaha untuk semakin bagus agar bisa semakin bagus melayani. Hmm. Macam-macam bentuknya itu sekalian. Bagaimana orang semakin mudah baca Quran, semakin mudah paham Al-Quran, semakin mudah menghafal Quran, semakin mudah mencari nafkah. Dia bantu itu, dia bantu. Nah, itu namanya ihsan juga, Bu. Bisa dibedakan? Ihsan kepada Allah, satu. Ihsan kepada hamba Allah. Yang ketiga, Bu, ihsan artinya membaguskan apa yang sudah bagus. Ya, membaguskan caranya, caranya. Nah, jadi mereka ini mengikuti para sahabatnya dengan apa? Dengan ihsan. Masya Allah. Ini adalah keadaan mereka di dunia. Akibatnya hasilnya radhiyallahu anhum. Masya Allah. Sampai Allah itu ridho kepada mereka. Bayangkan saja. Bayangkan kalau Allah sudah ridho. Ya. Lihat si fulan itu bersegera belajar Al-Quran. Bersegera berdakwah. Bersegera berinfak. Ya. Terus terdepan, terdepan, terdepan. Ya. Sabik, sabik. Duluan, duluan, duluan. Ya. Jadi bukan nanti ya, nanti ya, nanti ya. Enggak, dia terdepan. Oke, sekalian. Kalau begitu, Bang, Masya Allah. Hasilnya, radhiyallahu anhum. Allah itu ridho. Apa artinya ridho, Bu? Ridho. Puas. Kan itu kan? Puas sepenuh hati. Masya Allah. Hambaku ini. Masya Allah. Kan? Perhatiannya dengan Al-Quranku. Perhatiannya dengan perintahku. Perhatiannya dengan laranganku ditinggalkan. Jadi Allah, baik Allah melihat orang-orang yang begini. Itu mengalahkan bahagianya ibu yang ketika suruh anaknya sesuatu, anaknya cepat mengerjakan. Wah, anaknya gembira, orang tua gembira, gembira sekali. Allah itu lebih daripada itu ridhonya itu. Oke, itu Bu. Luar biasa. Ini hanya siapa bagi orang yang terdepan dalam kebaikan. Ya. Yang bisa mendapatkan ridhonya Allah. Ayo Pak, belajar belajar paham Al-Quran. Iya Pak, aduh masih sibuk Pak. Aduh belum bisa ngatur waktu. Aduh masih banyak pekerjaan. Sampai kapan ngomong begituan? Sampai kapan berikan alasan seperti begitu? Sibuk, belum waktu, belum bisa ngatur waktu. Sampai kapan ngomong gitu? Ya. Waktu itu sekalian, kita yang atur. Kita yang lihat mana yang penting untuk kita atur. Insya Allah dapat. Ya, kira gitu saja. Juga kenapa mereka dapat dari Allah? Karena waradu anhu. Mereka pun ridho kepada Allah. Ya, ridho kepada Allah, Pak. Ridho apa yang Allah suruh. Ya, disuruh sholat, Masya Allah, siap ya Allah. Disuruh belajar Al-Quran, siap ya Allah. Begitu kan? Aduh, banyak sekali pelajari. Aduh, aduh. Itu banyak nggak ridho itu. Banyak ngeluhnya. Ya. Mereka itu, Pak, sahabat, ridho dengan apa yang Allah perintahkan.
dikerjakan. Ridho dan apa yang dilarang mereka tinggalkan. Masya Allah. Udah, mereka ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepada mereka. Sekarang hasilnya Bu. Hasilnya pertama di dunia oke, masalahnya bisa bisa Allah kasih di dunia. Sampai dunia Allah kasih itu. Allah kasih itu di dunia. Apa kata Allah Bu? Walau anna ahlal qura. Di surah Al-A'raf. Walau anna ahlal qura. Sekiranya penduduk negeri-negeri ini amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka itu bertakwa. Syaratnya itu iman takwa. Berarti ridho dengan apa yang Allah suruh, yang Allah larang, yang Allah perintahkan. Ridho itu. Jadilah iman dan takwa. Hasilnya kata Allah, la fatahna alaihim. La fatahna. La itulah sungguh. Sungguh. Fatahna kami bukakan. Awalnya bu tertutup itu. Tertutup. Tapi gara-gara iman sama soleh terbuka. La fatahna. Kami Allah bukakan. Alaihim atas mereka. Barokatin. Keberkahan. Masya Allah. Dari mana bu? Dari minas sama. Dari langit. Masya Allah. Turun air hujan yang penuh berkah. Dan juga wal ardi. Keberkahan yang keluar dari bumi. Itu pun di dunia Allah kasih itu. Ya. Dunia jadi bagus. Tapi itu Allah berikan. Di sini Bu Allah sebutkan nanti di akhirat. Karena bisa jadi ada orang gak dikasih di dunia. Gak dikasih di dunia itu. Kenapa? Karena hikmah Allah mau mengujinya. Gak dapat dunianya. Tapi kalau dia iman masalah dia iman takwa dijaga Bu sekalian, maka Allah siapa yang lebih utama tidak akhirat. Kata Allah, wa a'adda lahum. Masya Allah. Allah siapkan untuk mereka yang sabiqun awwalun, yang rodu anhu, yang ridho kepada Allah itu, yang ittaba'uhum bihsan, ikuti mereka dengan ihsan. A'adda lahum, Allah siapkan bagi mereka jannatin. Bukan jannah bilangnya, tapi jannatin. Jannah, surga. Masya Allah. Surga secara umum, ya, kenikmatan di surga atau kebun-kebun di surga. Bayangkan punya rumah, ibu sekalian, itu ada kebun-kebun di sekitarnya itu. Mau berapa luasnya? 1.000 meter? 2.000? Mau 1 hektar? Isinya perkebunan yang semuanya subur. Di akhirat lebih daripada itu. Kata Allah, ada jannatin, ada surga-surga. Yang mana airnya, Bu? Nggak jauh-jauh. Bahkan tajri tahta anhar. Yang mengalir dari bawah kebun-kebun itu. Surga-surga itu al-anhar, sungai-sungainya. Bayangkan, Bu, langsung Bu, anhar, sungai-sungai itu bukan bukan sekedar air-air apa tuh dari pipa ya, dari mata air. Oh, itu kan masih kecil. Ini langsung Bu, ada sungai-sungai yang mengalir dari bawahnya itu. Sehingga membuat jannahnya itu, Masya Allah, tumbuh dengan rindangnya, dengan suburnya. Bayangin bisa lihat. Iya. Kalau sudah masuk, khalidina fiha abada. Khalidin. Mereka akan apa? Akan kekal. Di dalamnya abadan abadi. Abadan abadi selama-lamanya. Terus menikmati kenikmatan dalam surga. Allah bilang, zalika itu kenikmatan di surga adalah al-fauzul azim. Kemenangan yang azim, yang besar. Orang itu menang kalau berjuang. Orang itu menang karena kalau berjuang. Orang itu menang kalau ada pengorbanan. Orang itu menang kalau orang siap bertarung. Bertarung melawan dirinya. Kan kita begini sekalian.
Masya Allah. Bapak Ibu yang muliakan, ini ayat ya kita sampaikan buat kita ambil pelajaran. Apa Ibu sekalian? Ya, pelajaran untuk hari ini ya menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Pak Edi sekarang ini pada zamannya Pak Edi, pada zamannya Ibu Nevi, ya. Kita berpikir sekarang Bu, kita baca ini ayat. Lalu kita mengatakan bagaimana caranya ini? Ya, saya bisa menjadi as-sabiqun awalun pada zamanku itu. Zamanku ini. Bagaimana caranya saya mempraktekkan ini? Agar saya bisa dianggap sebagai as-sabiqun awalun. Ya. Coba kita pikirkan Bu, sampai sangat detail. Kira apa ini? Apa yang saya kerjakan ini? Agar saya bisa dianggap sebagai as-sabiqun awalun. Yang terdepan ya dalam kebaikan pada zamanku ini. Sudah lewat masanya para sahabat. Tapi ada apa Bu? Ada orang-orang yang ittaba'uhum ihsan. Mengikuti mereka dengan ihsan. Ya, dengan ihsan. Dengan cara yang terbaik. Nah, termasuk Bu, bersegera dalam kebaikan. Ya, kalau sekarang ini ya, kita bayangkan ya, kalau maksimal, semakin bagus berinteraksi kita dengan Al-Quran. Berarti kita perlu mengatur waktu belajar lebih maksimal. Ya, semua pilihan-pilihan bisa lihat. Ini nggak ada paksaan nih. Semua pilihan. Mau berapa waktu yang kita siapkan untuk belajar Al-Quran. Belajar A, belajar B, belajar C. Mau berapa waktu yang kita siapkan untuk mengamalkan Al-Quran. Ya. Mengamalkan sholatnya, mengamalkan infaknya. Berapa waktu yang kita siapkan untuk mendakwakan Al-Quran. Mengajarkan orang Al-Quran. Satu kelas, dua kelas, tiga kelas. Satu pengajian, dua pengajian, tiga pengajian. Meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Kan semua itu tergantung kita sebenarnya ini. Tapi sadari, ya, kita akan bisa sampai yang terbaik kapan? Kalau kita bisa memaksimalkan diri kita untuk mengerjakan hal yang terbaik seperti begini. Sampai sekalian, Allah izinkan kita untuk bisa ditempatkan dalam surganya. Makanya Bu, orang-orang dulu itu Bu, bukan para sahabat, ya. Tapi mereka tuh kalau dilihat, wih, sibuk lagi. Dilihat lagi sibuk. Dilihat lagi sibuk kebaikan. Ditanya, wahai guru kami, mata roha. Ya gitu sama gurunya. Ini kalau salah perkataannya Imam Ahmad ditanya. Imam Ahmad. Gitu. Ditanya, Imam, mata roha. Kapan rehatnya ini? Ini kok Masya Allah. Hari ini pagi dilihat beginian. Siang begini. Ya kebaikan. Sore kebaikan. Malam kebaikan. Besoknya lagi kebaikan. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ya. Tiap jumpa dia. Masya Allah. Berpindah. Dari satu kebaikan ke yang lain. Kapan jalan-jalannya ini? Kapan ininya? Ditanya gurunya. Wahai guru kami, mata roha. Mata roha. Kapan rehat? Kapan istirahatnya? Apa jawabannya Bu? Sampai kaki ini menginjak surga. Kalau selesai. Kalau sudah injak surga baru selesai itu. Ya. Masya Allah. Ini perkataan seorang ulama yang menjadi satu dari imam mazhab yang terkenal. Ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, Imam Ahmad Hambali, ya. Imam Malik, ini salah satunya itu. Bukan bukan sahabat Nabi, bukan generasi kedua, bukan generasi ketiga, sesudahnya itu. Tapi dinukilkan dari beliau sampai segitu Bu, aktivitas beliau. Ini kita belajar sekalian, kita belajar bersama kita. Kita berharap ya hari kita belajar ibu ini materi, lalu kita coba Bu pasang di kepala kita. Bagaimana saya mempraktikkan ayat ini? Ya. Ini semua Bu kita coba belajar di sekejap. Saya pribadi belajar, saya bacain ayat. Saya bayangkan Bu bagaimana nih cara masuk surga Allah.
Bagaimana caranya masuk surga Allah? Kalau dengan duit, saya bukan pedagang. Kalau dengan harta, nggak ada uangku yang banyak bisa pakai untuk berzakat, bisa berinfak. Kira apa nih? Sekarang yang Allah berikan, yang tahunya, diberikan ilmu Al-Quran, diberikan cara-cara. Sekarang ini yang lagi disiapkan. Hari ini sekarang hari saya lagi menyusun buku. Ya, semoga bisa dipakai dan berwaktu depan. Ya, menjelang acara apa ini? Acara syukuran ini, ada buku yang mau dikeluarkan. Bukunya sudah ada, tapi mau diperbaiki bukunya. Itu bukan daripada ihsan yang ketiga ya. Apa? Oh ya, Yang bagus, belum alhamdulillah, bagus kan yang sudah ada. alhamdulillah. Perjanjian Masya untuk khidmat Pak Allah. Edi nih yang akan masuk level 3. Hari ini Siap Ustaz, lagi sama Bu siap Pak Edri Edi. nih. Artinya apa? Siap, Ini mudah Insya lihat Allah. contoh-contoh yang semestinya semua kita Bu ya tadi berpikir apa ya yang bisa saya kerjakan. Yang kedua pindah bagaimana cara mewujudkannya. Setelah itu menyiapkan diri untuk mengerjakannya. Harapannya Insya Allah. ikhtiar ini walaupun ada kekurangannya di sana sini, tapi semoga Allah melihatnya ya sebagai sebuah kebaikan dan semoga dengannya Allah izinkan ya untuk Allah ridho dengan amal soleh ini. Dan semoga Amin dengannya ya Allah. puncaknya ya Allah berikan di dunia kebaikan-kebaikan di dunia dan tentu yang paling utama Allah berikan kebaikan di akhirat berupa ini jannatin Amin. tajri tahtahal anhar Anhar. khalidina fiha. Mungkin Amin ini ya. ya Bapak Ibu yang Allah akan masuk kita pada hari ini ya semoga bisa menjadi inspirasi ya semua kita Insya Allah. untuk semakin baik ke depan insya Allah taala. Amin ya Walhamdulillahirabbil Allah. alamin. Semoga pekan depan lagi kita teruskan lagi materi kita. Semoga Allah berikan keberkahan kepada semua kita. Wa sallallahu Amin ala ya Allah. nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Oke, barakallahu fikum Ibu. Jazakallah khairan Ya, Ustaz. demikian